yang menjadi target utama pelaksanaan TMMD ke-123 adalah pembangunan jalan sepanjang 9,6 km dengan lebar 24 meter. Kemudian kegiatan lain yang kita lakukan ada 12. Jadi saya runtut, yang pertama tadi jalan, yang kedua rabat beton, yang ketiga jembatan, dan yang keempat adalah pembangunan rumah. Dengan ini saya nyatakan TNI Manunggal membangun desa ke-123 tahun anggaran 2025 saya nyatakan ditutup. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sertukuat Kania di Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang Komandan Kodim 1311 Morowali yang berhasil meraih juara pertama kategori dan Satgas terbaik di TMMD ke-123 ini. Dan bersama saya saat ini sudah ada Letkol Infantri Alzaki SEMM MBA MMAS. Selamat datang Komandan di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Terima kasih sudah mengundang Mbak Dan kami Kania. juga mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi juara pertama dan Satgas terbaik di lomba TMMD ke-123 ini, dan juga sebagai pembina terbaik ya Komandan, pembina terbaik wartawan 2025. Gimana perasaannya Komandan? Terima kasih Mbak Kania. Saya sangat senang dan saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya dalam hal ini izinkan mengucapkan terima kasih dan perasaan bangga saya kepada Forkopimda Morowali, dipimpin oleh Bupati, kemudian Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, dan terutama kepada unsur-unsur pelaksana, staf-staf saya, para perwira saya, Bintara dan Tamtama yang memberikan dedikasi yang cukup besar terlaksananya kegiatan TMMD, dan alhamdulillah saat ini sudah kita mulai nikmati hasilnya. Bisa diceritain nggak Komandan bagaimana tahap persiapan, pelaksanaan hingga perakhiran dalam pelaksanaan proses TMMD ke-123 ini? Ya. Perencanaan kegiatan TMMD dilaksanakan secara bottom up planning, artinya kita melakukan diskusi dengan unsur Forkopimda yang kita dapatkan dari unsur-unsur yang di bawah kita masing-masing. Saya dari Danramil, dari Babinsa, Pak Bupati, dari camat, dari kepala desa, begitu juga dari Polres, dari unsur-unsur di bawahnya. Kemudian kita mendapatkan sebuah kesimpulan, kira-kira apa yang menjadi prioritas untuk jadikan sasaran utama dalam pelaksanaan TMMD di Kabupaten Morowali. Alhamdulillah, kita sepakat bahwa yang menjadi target utama pelaksanaan TMMD ke-123 adalah pembangunan jalan sepanjang 9,6 km dengan lebar 24 meter. Nah, menurut saya sendiri ini adalah salah satu yang menantang, ya, salah satu tugas yang menantang. Kenapa disampaikan demikian? Ketika kita melakukan rapat koordinasi dan berkoordinasi dengan Kadis PU, saya bertanya, kira-kira untuk pelaksanaan kegiatan ini butuh waktu berapa lama Pak, kalau untuk dilakukan secara normal? Nah, beliau menjawab butuh waktu 6 bulan. Sementara waktu yang disediakan untuk pelaksanaan TMMD itu hanya 1 bulan. Nah, sehingga saya mulai melakukan komunikasi dan melakukan atau melakukan strategi untuk mencari solusi terhadap hal ini dengan menarik waktu 1 bulan ke depan. Jadi kami yang ditargetkan kegiatan TMMD dibuka pada tanggal 19 Februari, kami mulai mengerjakan pada bulan Januari. Dan untuk pengerjaan jalan itu sendiri juga ternyata tidak mudah, karena jalan yang dilewati bergunung-gunung, berbukit, terjal, kemudian juga ada jalan yang penuh dengan air, becek. Sehingga setelah kita melakukan kalkulasi dan melihat kondisi real di lapangan, ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa kita butuh 17 alat berat. Nah, sehingga kita mencoba berkoordinasi dan melakukan penyewaan terhadap alat berat sebanyak 17 alat berat, terdiri dari dozer, grader, kemudian ada ekskavator, dan ada juga breaker, karena
ada beberapa titik khususnya perbukitan itu merupakan titik batu dan tanah keras. Ya, sehingga harus menggunakan breaker untuk melakukan kegiatan penghancuran perataan tempat tersebut. Dan size yang selebar 24 meter ternyata juga tidak mudah, Mbak Kania. Nah, bukit itu tidak semuanya penampangnya selebar 24 meter. Lebarnya ada yang 10 meter, ada yang 12 meter. Sehingga sisi yang 10 meter tersebut kita gali lagi ke dalamnya, ke bawahnya, untuk mendapatkan penampang yang 24 meter. Nah, itu salah satu tantangan yang kami rasakan. Kemudian yang kedua, ketika sektor yang akan dilewati adalah perengan, nah, itu kita harus membelah bukit itu untuk mendapatkan penampang selebar 24 meter. Itu membutuhkan waktu dan effort yang cukup besar. Nah, alhamdulillah dalam waktu yang ditentukan akhirnya tanggal 19 Maret semuanya selesai. Nah, di samping itu yang menjadi kegiatan utama, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. Di antaranya yaitu salah satu desa, yaitu Desa Sakita, ini memiliki potensi wisata yang cukup bagus, yaitu air terjun Sakita. Masyarakat yang akan menuju ke daerah wisata tersebut transportasinya tidak lancar, ya. Bukan hanya roda 4, roda 2 saja sulit. Sehingga kami juga menyimpulkan itu merupakan salah satu target yang akan diselesaikan. Dan alhamdulillah kita melakukan rabat beton selebar 4 meter, kemudian panjang 800 meter, dan itu juga merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan. Dan mengulang lagi tadi, kenapa sasaran pokok utamanya adalah yang 9,6 km kali 24 meter, itu menghubungkan 3 destinasi wisata, 3 air terjun destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Morowali. Itu adalah tujuan kenapa kita pilih itu sebagai sasaran. Nah, menariknya Mbak Kania, jadi dari jalan rabat beton yang kita buat 800 meter kali 4 meter, itu terhubung ke jembatan. Nah, jembatan ini kondisinya rusak. Alhamdulillah melalui kegiatan TMMD kita berdiskusi dengan Pemda, jalan ini harus diperbaiki. Tetapi apabila jembatan ini tidak diperbaiki, maka kita akan tidak maksimal dalam rangka memanfaatkan potensi wisata yang ada di sana. Masyarakat tidak akan bisa lancar ke sana. Oleh karena itu jembatan ini juga diperbaiki. Nah, dan alhamdulillah kayu-kayunya kita ganti, kemudian beberapa komponen jembatan tersebut kita rombak dan dicat dan juga selesai dalam waktu kegiatan itu. Kemudian kegiatan lain yang kita lakukan, ini cukup banyak Mbak Kania, ada 12. Jadi saya runtut, yang pertama tadi jalan, yang kedua rabat beton, yang ketiga jembatan, dan yang keempat adalah pembangunan rumah. Program yang dilaksanakan oleh TNI AD khususnya itu adalah pembangunan rumah layak huni. Dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Namun komunikasi kami dengan Pemda, apabila kita merubah rumah tidak layak huni menjadi layak huni, itu programnya itu normalnya adalah mengganti yang tadinya rumahnya tersebut tidak permanen menjadi semi permanen. Artinya separuh beton dan di atas kayu. Nah, kita berencana untuk membangun yang full permanen. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah melakukan pembuatan rumah mulai dari awal. Mulai dari pondasi sampai dengan beton, sampai dengan kita buat dindingnya dan atap serta plafon. Dalam tahap perencanaan, ukuran rumah tersebut hanya 7 kali 5 meter. Tetapi yang kita laksanakan adalah rumah tersebut dibuat seluas lebih dari 7,5 meter. Hanya dari 6 rumah, hanya satu rumah yang 7,6 meter. Yang lainnya ada 7 kali 9, ada 7 kali 8, ada 7 kali 6, tergantung kepada permintaan masyarakat. Dan ketika anggota saya atau staf saya melaporkan kepada saya, komandan, masyarakat ternyata inginnya lebih dari itu. Silahkan, kalau masyarakat memang membutuhkan seperti itu, ya masyarakat
kita dalam hal ini adalah membantu masyarakat. Masyarakat butuhnya seperti apa, kita laksanakan. Kita dalam hal ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan mereka, dan hanya itu yang dapat kita lakukan untuk mensejahterakan mereka, ya kita lakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang kegiatan lain yang kita lakukan adalah pembangunan pondok pesantren. Nah, ini juga dari nol. Ada 2 kelas dengan ukuran masing-masing 9 kali 8 meter, ya. Dan awalnya kita juga khawatir, Mbak Kania, apakah ini selesai apa tidak dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah ternyata juga selesai. Kemudian juga pada saat pembangunan rumah-rumah tadi, ya, sebelum kepada pondok pesantren ini, rumah-rumah tadi ketika melakukan peninjauan, mulai dari Bapak Pangdam meninjau beserta Ibu, kemudian Komandan Korem meninjau beserta Ibu, dan beliau-beliau ini menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan memberikan arahan kepada saya. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan masyarakat, ternyata masyarakat di salah satu rumah tersebut tidak memiliki MCK yang baik, sehingga beliau memerintahkan untuk membuat MCK. Kita buat MCK 3 karena masyarakat mandinya di sungai, kemudian mencucinya di sungai, kakus juga di sungai, dan alhamdulillah dengan adanya itu kita buat masyarakat sangat senang dan mereka bisa menggunakan MCK tersebut dengan baik. Itu dibuatnya berapa unit dan sasarannya itu kepada siapa aja, Komandan? Apakah semua masyarakat dapat atau hanya masyarakat tertentu saja yang dapat? Ya. Jadi rumah ini kita bangun sebanyak 6 unit. Awalnya kita proses menentukan rumah mana yang akan dibangun itu juga melalui diskusi. Pertama kita tentukan A yang akan dibangun, kemudian kita coba evaluasi mana yang akan menjadi prioritas. Sampai akhirnya kita menemukan Bunda Obi, ya. Beliau ini rumahnya baru saja terbakar. Kemudian beliau tinggal di rumah tetangganya, dan ternyata untuk tinggal di rumah tetangga itu juga tidak mudah, ya, karena beliau kan butuh privasi juga dan sebagainya. Dan kalau tidak salah sewa juga di situ. Bunda Ogi ini nggak bisa tinggal lama di situ pada intinya. Dan alhamdulillah ketika itu kita bisa ketemu dengan beliau, ya. Allah mempertemukan kita bertemu dengan beliau, kemudian kita bisa meyakinkan diri kita bahwa beliau ini adalah orang yang membutuhkan. Kemudian setelah itu kita putuskan, ini beliau salah satunya. Kemudian ada yang kedua, ketika staf saya dan ramil saya mencoba mengobservasi, ada 2 orang anak. Nah, kemudian bapaknya ini sangat perhatian dengan kemajuan anaknya. Umur berapa, Komandan, anaknya? Anaknya ini SMP. Dan coba Mbak Kania pikir, ya, seorang anak SMP bisa berbahasa Mandarin dan bisa berbahasa Inggris tanpa adanya kursus dan les. Mereka belajar Mandarin dan belajar bahasa Inggris secara otodidak. Nah, artinya di sini adalah ini anak ini punya potensi, luar biasa banget, punya Pak. Kemauan yang penting. Betul. Ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Karena itu saya berpikir ini bisa kita jadikan salah satu objek. Karena anak ini berpikiran maju. Nah, setelah saya datang dan menanya, ternyata benar. Cita-cita dari anak itu, kedua itu, yang satu pingin ngajar bahasa Inggris, yang satu pingin ngajar bahasa Cina. Dan rumah yang dibangun itu ada 2 kamar yang masing-masing digunakan sebagai tempat mengajar oleh mereka. Dan mereka mengajarkan transfer ilmu kepada teman-temannya yang lain. Nah, ini merupakan salah satu hal yang positif, dan saya sangat senang ketika melihat rumahnya sudah selesai dan mereka praktek mengajar, dan ternyata memang cukup banyak peminat di Kabupaten Morowali tersebut. Kemudian ada beberapa lain, ada yang tidak mampu, kemudian juga ada yang kebakaran, satu lagi juga rumah yang terbakar. Kemudian memang salah satunya ini ada cacat dan dia tidak punya keluarga, itu kita bangun. Sehingga kita bisa melakukan prioritizing, ya, terhadap mana yang didahulukan untuk pembangunan. Harapan kami memang, dan Pemda juga sudah menyampaikan, insya Allah dalam waktu dekat apabila ada lagi kegiatan-kegiatan pembangunan terhadap masyarakat, kita akan berkolaborasi supaya lebih cepat
meningkatkan pembangunan dan pemerataan pembangunan yang berada di daerah di Kabupaten Morowali tersebut. Nah, kemudian di samping itu, nah Mbak Kania, tadi sudah berapa? Ada 7 ya? 7. Nah, yang ke-8 adalah kegiatan ketahanan pangan. Nah, kegiatan ketahanan pangan yang kita lakukan adalah benar-benar membuka lahan dari nol. Lahan tersebut lahan idle yang sudah lama tidak digunakan. Berarti bukan lahan pribadi punya masyarakat gitu, bukan ya Komandan? Bukan pribadi masyarakat, tapi lahan tersebut lahan yang terlantar, dan kita berencana untuk menggunakan itu sebagai tempat masyarakat bercocok tanam dan memanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan masyarakat maupun wilayah. Nah, ada 18 hektar. Yang 11 hektar di satu klaster dan 7 hektar di klaster yang satunya. Nah, karena saya berpikir perlu adanya contoh, maka yang 7 hektar kami buat menjadi Morowali Military Integrated Demonstration Farm atau MMIDF. Di MMIDF ini kita lakukan banyak, Mbak Kania. Yang pertama pertanian, kemudian yang kedua perikanan, ada peternakan, dan juga ada perkebunan. Nah, untuk pertanian yang kita lakukan adalah penanaman padi gogo. Kemudian untuk perkebunan yang dilakukan adalah penanaman cabai, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada sayur-sayuran, dan juga ada jenis tanaman yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, palawija lainnya. Lengkap semua di situ Pak ya? Lengkap ya, untuk perkebunan lengkap di situ. Jadi ada pertanian, ada perkebunan. Untuk perikanannya kita punya tempat pembibitan. Ada beberapa kolam, yaitu pembibitan lele, pembibitan ikan bawal, ada pembibitan ikan nila, dan setelah selesai semuanya kita masukkan ke dalam kolam. Kolam yang kita bangun ada 9 kolam. Nah, menariknya dari lahan 7 hektar yang tadinya kita garap ini, kita tidak tahu kalau di situ ternyata banyak rawa. Ya, setelah kita masuk, ternyata bukan tanah, tetapi rawa. Itulah yang menginisiasi kita untuk menjadikan itu sebagai kolam. Nah, untuk lahan yang rata atau lahan yang tidak basah, itu kita jadikan lahan perkebunan dan pertanian tadi. Nah, kemudian untuk peternakan, kita melakukan pemeliharaan unggas dan kambing. Ya. Unggas yang sudah tersedia sekarang ada 2.500 unggas. Dan alhamdulillah saat ini sudah bertelur lebih dari 80% ya. Sehingga 2.000 telur, 2.000 butir telur sudah dihasilkan setiap hari. Kemudian ada juga kambing ya. Ada kambing jantan yang memiliki kondisi fisik yang bagus, kemudian ada kambing indukan, kemudian juga ada anak-anak kambing yang kita rencanakan untuk pemeliharaannya dengan baik, sehingga nanti diharapkan semuanya bisa berkembang biak dan anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik dan jumlahnya nanti semakin banyak. Kami berharap agar hasil kegiatan mulai dari pertanian, peternakan, kemudian perikanan tadi bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyambut kegiatan, untuk menyambut program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Kami bekerjasama juga dengan pihak pemerintah daerah untuk membuat tempat makan bergizi gratis, untuk membuat dapur sehat ya, merupakan program makan bergizi gratis. Kita buat di dekat Kodim, lahannya kita siapkan, kemudian sudah berjalan dan sudah selesai 90%, sehingga hasil-hasil tadi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian di sana juga kami siapkan beberapa tempat rekreasi sehingga masyarakat bisa melakukan rekreasi terhadap tempat yang sehingga Morowali Military
Integrated Demonstration Farm tersebut dapat menjadi tempat rekreasi juga bagi masyarakat, di samping sebagai tempat demonstrasi pertanian-pertanian tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang 11 hektar gunanya untuk apa? Yang 11 hektar gunanya adalah sebagai tempat implementasi dari demonstration farming tadi. Cukup banyak ya rangkaiannya ya. Luar biasa sekali sih, ini dikerjakan dalam waktu 1 dan itu semuanya bulan, ya, dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Sehingga untuk mengerjakan lahan ini juga membutuhkan alat berat yang cukup banyak. Ada 3 alat berat yang kami kerahkan. Dan terakhir setelah jalan selesai, semua alat berat yang di jalan tersebut dikerahkan untuk mengolah lahan pertanian yang 11 hektar dan 7 hektar ini. Dan implementasi dari tanaman yang ditanam di military integrated demonstration farm tadi itu ditanam di lahan 11 hektar, dan harapannya itu menjadi diversifikasi kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat sendiri maupun kebutuhan perusahaan yang ada di Morowali. Harapan saya demikian, dan bisa diolah terus dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Baik, Komandan. Nah, juga kan tadi ada program berkebun ya, Komandan. Nah, itu kan dibuat oleh program TMMD. Nah, kalau misalnya TMMD-nya udah selesai, nanti itu lahannya punya siapa? Harapan kami, kegiatan yang sudah didahului dengan kegiatan TMMD ini terus dapat berlanjut, khususnya di bidang ketahanan pangan. Kita sudah berkoordinasi dengan kelompok tani dan sebagian kelompok masyarakat. Kita melakukan kerjasama. Lahan diolah secara bersama-sama, kemudian hasilnya nanti akan dibagi, ya, di-manage dengan baik. Kita melakukan penghitungan agar masyarakat juga termotivasi dan dipasarkan dengan baik. Kemudian hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Dari semua program unggulan yang telah dilaksanakan TMMD kemarin itu, berarti bagaimana tuh respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut? Apakah mereka bahagia atau mereka merasa terganggu dengan adanya perubahan di daerah tersebut? Iya, untuk pembangunan rabat beton, Mbak Kania, kita melakukan testimoni dengan masyarakat. Ternyata memang yang tadinya kita berpikir bahwa jalan tersebut menghubungkan titik pariwisata, ternyata bukan hanya itu. Banyak juga masyarakat pekebun yang membutuhkan akses lebih baik untuk menuju ke kebunnya. Jadi ada tujuan lain yang tercapai dari yang sebelumnya kita rencanakan itu untuk pariwisata saja. Sehingga ketika kita bertemu dengan masyarakat menyampaikan sangat senang, mereka sangat terbantu, dan tadinya mereka apabila lewat jalan tersebut ada yang terjatuh, kemudian cukup sulit karena apabila hujan itu licin. Dan bahkan ketika membangun jalan tersebut, jalan yang dirabat beton ini, untuk melansir pasir dan material yang dibutuhkan itu membutuhkan waktu yang lama, Mbak Tania. Proses pengangkutannya lebih lama daripada mengerjakannya. Cukup lama. Dan ketika dibawa dengan motor, awalnya prajurit membawa pasir tersebut dengan motor. Dan ketika dibawa, mereka jatuh karena licin. Jadi bawa 1 karung, 2 karung pakai motor, jatuh. Ada beberapa videonya dan itu juga. Beberapa motor dong, Pak. Nggak bisa 1, 2, 3. Iya, ada banyak motor. Jadi bawa pasir, bawa semen ke atas, setelah itu diolah, diaduk dan dibuat rabat beton, dan mereka banyak yang jatuh membawanya, kemudian semennya jatuh, mereka laporkan ke saya. Itulah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, mereka senang-senang saja, happy. Memang tantangan bagi mereka adalah masyarakat juga sangat mengapresiasi, Pak. Ini bulan puasa, kami lihat anggota masih bekerja di bulan puasa, dan masyarakat cukup terharu ketika kita bekerja setelah sholat tarawih. Jadi pagi sampai siang kita bekerja, kemudian sholat, kemudian sore harinya juga bekerja kembali, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa. Setelah sholat tarawih kembali lagi, khususnya dalam pembangunan rumah,
yang targetnya harus 1 bulan, itu kita bekerja sampai dengan jam 1 malam. Masyarakat yang ikut bekerja dan atau yang melihat, mereka merasa kasihan dengan anggota-anggota yang bekerja sampai dengan larut malam tersebut. Dan saya juga secara pribadi juga merasa bangga atas dedikasi dari prajurit dan perwira saya yang bekerja seperti itu. Dan saya berpikir apa ya yang bisa saya berikan kepada mereka, karena mereka begitu hebat dan tulus dalam mengabdi untuk masyarakat. Itu luar biasa banget sih Pak. Satuan, Maksudnya ya. iya lagi puasa, bekerja pagi siang malam, ya kan? Ya, Berarti ya. puasanya tidak menghalangi semangat mereka gitu, Komandan. Iya, alhamdulillah walaupun kondisi puasa tidak mengurangi semangat dan semangat mereka ya. Tidak mengurangi semangat dan ketulusan mereka untuk mencapai target yang diharapkan, yaitu sasaran-sasaran objek yang sudah ditentukan selesai dan waktu pencapaiannya 1 bulan, diharapkan sudah siap ditutup oleh pimpinan TNI AD. Baik, berarti masyarakat ini sangat senang ya Komandan dengan adanya TMMD ini. Masyarakat alhamdulillah sangat senang dan waktu itu juga sudah dilakukan survei. Hasil survei juga menunjukkan masyarakat sebagian besar menyampaikan agar TMMD tersebut bisa dilakukan secara kontinu di Kabupaten Morowali. Dan alhamdulillah tadi juga Ibu Wakil Bupati tadi ketemu saya, Mbak Tania. Kebetulan beliau juga hadir pada saat kegiatan penerimaan penghargaan. Beliau menyampaikan apresiasi yang luar biasa, Bapak Sekda juga demikian, dan Bapak Bupati juga menyampaikan secara lewat telepon kepada saya penghargaan yang begitu besar atas pelaksanaan kegiatan TMMD di Morowali, dan berharap agar kegiatan TMMD ini dapat dilakukan setiap tahun. Dan beliau juga berharap agar ke depan Morowali juara 1 lagi, kata seperti itu. Baik Komandan, kemudian menurut Komandan gimana sih TMMD dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah? TMMD ini merupakan kolaborasi antara tentara dengan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama, baik itu TNI, Polri, aparat pemerintah daerah sendiri bersama dengan masyarakat. Dengan adanya semangat kegotong royongan ini, saya melihat ini akan menyatukan semangat kita dalam membangun. Apabila kita bekerja sendiri-sendiri, itu biasanya akan cenderung lebih tidak yakin target itu selesai. Tapi apabila dikerjakan bersama-sama, saya melihat seperti halnya ibadah, Mbak Kania. Mbak Kania juga kebetulan Muslim ya, dan semua ibadah saya juga, semua agama saya akan sama. Ketika kita melakukan ibadah bersama-sama, itu pahalanya lebih besar daripada sendiri-sendiri. Karena dengan seperti itu ada ghirah, ada semangat kebersamaan, ada semangat untuk melakukan kegiatan dengan baik, dan ada semangat untuk membantu rekan-rekan dan mengetahui siapa yang hadir. Nah, ini sama juga dengan kegiatan TMMD ini. TMMD ini adalah momen untuk mengumpulkan atau momen untuk mensinkronkan kegiatan atau momen untuk silaturahmi unsur-unsur yang berada di bawah bagian masing-masing di Forkopimda. Sehingga itu adalah momen kebersamaan, momen mereka bercerita sambil bekerja, momen mereka sharing, kemudian momen mereka berbagi kebahagiaan dan sebagainya sambil mencapai target-target yang diberikan. Nah, ini menurut saya secara tidak langsung akan membangun semangat kebersamaan di masyarakat. Nah, di samping sasaran fisik juga ada sasaran non-fisik. Sasaran non-fisik ini ada pengarahan ataupun pembekalan di bidang bela negara, kemudian ada pengetahuan di bidang aturan tidak bolehnya mengkonsumsi narkoba, kemudian aturan-aturan lalu lintas, kemudian juga ada aturan tentang bagaimana cara melakukan kegiatan penyelamatan dalam SAR atau ketika ada suatu bencana. Nah, ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan TMMD. Kemudian ada penyuluhan kesehatan, ada bantuan sosial, ada kegiatan bazar atau pasar murah. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang secara non-fisik diharapkan memberikan semangat persatuan bagi masyarakat
dengan TNI, Polri, dan dengan Pemda. Sehingga dengan adanya persatuan ini, saya yakin semua permasalahan yang ada di wilayah bisa dikomunikasikan, bisa dikoordinasikan, dan bisa diselesaikan dengan baik secara bersama-sama. Baik Komandan, dalam setiap pelaksanaan TMMD itu kan pasti selalu ada yang namanya tantangan Komandan. Tadi kan udah sedikit dikasih spill sedikit kan Komandan, mulai dari jalan. Nah mungkin ada tantangan yang lain yang berkesan Komandan. Tantangan yang utama yang dirasakan adalah waktu. Nah, kita harus mencapai target waktu selama 1 bulan. Kemudian tantangan yang kedua adalah cuaca. Ketika kita mengerjakan jalan, apabila cuaca hujan, prosesnya akan sedikit terganggu. Ketika melakukan pembukaan jalan yang 9,6 km, itu alat berat sulit masuk karena jalan becek, kondisinya tidak bagus. Apabila kita melakukan kegiatan rabat beton, itu semen akan hancur. Ya, kemudian apa yang dikerjakan langsung tidak berbentuk. Betul. Apabila kita melakukan kegiatan pembangunan rumah, prosesnya terganggu. Jadi cuaca ini sangat berpengaruh, apalagi pada saat itu cuaca agak tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang ini. Ini salah satu tantangan. Kemudian tantangan yang lain adalah tentunya perlu komunikasi dengan masyarakat kaitannya dengan pembukaan jalan ini. Karena jalan tersebut alhamdulillah masyarakat sangat sepakat bahwa masyarakat memberikan lahannya kepada Pemda untuk dijadikan jalan bagi kepentingan umum. Masyarakat menginginkan agar tanaman-tanaman yang ada di situ itu diperhitungkan. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara perda yang ada, karena perda tersebut tahun 2012, dengan keinginan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu, ini bukan menurut saya bukan suatu tantangan, ini satu proses saja yang sedang dijalankan, dan untuk mencapai harapan dari masyarakat tersebut sedang dilakukan langkah-langkah di DPR untuk mencapai kesepakatan berapa angka yang digunakan untuk sebagai dana kerohiman bagi masyarakat. Baik Komandan, saya tuh penasaran Komandan, pembangunan infrastruktur dan juga ketahanan pangan yang dilakukan di daerah Morowali ini awal mulanya adalah hasil tinjau dinas terkait atau memang laporan dari warga? Iya, ini secara kolaboratif ya, Mbak. Baik itu dari warga, melalui berjenjang dari Babinsa, kemudian dan Ramil dari pihak saya, kemudian juga dari Kapolres, juga mulai dari Babin Kantimas sampai dengan Kapolsek, begitu juga dari yang lain. Kemudian kita komunikasikan dalam suatu forum komunikasi daerah. Setelah itu kita sepakati apa yang akan dijadikan. Nah, tentunya di dalam prosesnya tersebut masing-masing dinas terkait juga melakukan evaluasi. Nah, apakah ini cocok, apakah ini sesuai dengan rencana mereka atau tidak. Setelah sinkron semuanya, maka kita putuskan. Baik Komandan, setiap kegiatan itu kan tentunya banyak cerita dan pengalaman ya Komandan. Nah, ada nggak sih momen di lapangan yang paling berkesan atau mengharukan bagi Komandan? Momen yang berkesan bagi saya ketika melihat anggota saya jatuh-jatuh membawa kayu ketika membangun jembatan. Jadi kayunya tersebut kita datangkan dari desa sebelah. Mereka membawa kayu, kemudian harus menyeberangi sungai. Itu jatuh-jatuh di situ dan mereka berenang-berenang di situ sambil membawa kayu. Ketika membawa kayu dia nggak sadar di bawah itu ternyata ada lubang, atau dia jatuh ke dalam lubang tersebut dan tenggelam, dan teman-temannya ketawa. Bagi mereka itu mungkin suatu momen yang biasa, momen yang menggelikan, tapi bagi saya itu merupakan salah satu bentuk semangat dan dedikasi bagi masyarakat, dedikasi bagi anggota terhadap masyarakat. Kemudian saya sebagai komandan juga cukup salut dan terharu ketika mereka menyampaikan kepada saya, target kita belum selesai ini Pak, butuh 2 minggu lagi waktu kita, kira-kira gimana solusinya? Komandan, sekarang bulan puasa katanya. Kalau misalnya kita kerjakan di siang hari,
cukup maksimal. Tetapi kalau kita juga lakukan di malam hari akan lebih maksimal. Kami sarankan malam hari juga kita kebut biar cepat selesai, targetnya tercapai. Ketika mereka menyampaikan itu, saya juga berpikir dalam hati, ini anggota perwira menyampaikan hal ini. Walaupun secara kedinasan saya bersyukur ini akan mencapai target, tetapi secara manusiawi saya lihat begitu tulusnya mereka ini untuk mencapai target. Saya hanya bergumam saya dalam hati ya, mereka mau melakukan itu untuk orang lain, mereka mau berkorban itu untuk orang lain. Bagaimana saya? Ya, bagaimana saya harus menanggapi mereka? Dan yang saya tahu sendiri, Mbak Kania juga seorang prajurit ya. Tidak semuanya juga prajurit kita ini kehidupannya lebih baik daripada yang kita bantu. Betul. Dan saya yakin juga prajurit-prajurit saya itu tidak semuanya juga kehidupannya lebih baik daripada masyarakat yang lain. Tetapi mereka mau untuk berpikir bagaimana cara untuk membantu orang lain. Nah, itulah niat saya nih. Ketika mereka menyampaikan ketulusan dan menyampaikan semangat seperti itu, saya hanya berpikir apa kira-kira yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya terharu dan mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada mereka. Baik Komandan, dibalik dengan rasa terharu dan terasa bangganya Komandan, kan pastinya ada semangat yang membara di masyarakat tadi, itu entah itu di anggota lainnya. Nah, Komandan sebagai seorang dan Satgas ini gimana sih cara membangun semangat dan juga kekompakan antara anggota Satgas dan juga masyarakat sehingga sasaran TMMD ke-123 ini bisa mencapai target dan juga tepat sasaran? Iya. Saya sering diajarkan oleh senior saya dan komandan-komandan saya sebelumnya bahwa perbedaan kita dengan prajurit itu adalah tanggung jawab. Sebenarnya apa yang dilakukan prajurit juga kita lakukan. Dan kita juga bisa melakukan. Jadi mereka melakukan apa, saya melakukan apa. Saya ikut melakukan apa yang mereka kerjakan dan mencoba untuk berpartisipasi dengan mereka. Walaupun mungkin tidak semua momen saya bisa bersama-sama mereka, tetapi paling tidak ada momen yang saya bisa menyempatkan untuk bersama mereka. Nah, itu barangkali yang membuat para prajurit ini yakin dan semangat untuk melakukan pekerjaan. Tapi sebenarnya yang lebih penting, saya sendiri secara pribadi juga melihat bahwa prajurit tersebut memiliki kebanggaan. Jadi berdasarkan pada satu teori ya Mbak, ada X teori, ada Y teori dari McGregor ya. Menyampaikan bahwa kecenderungan seorang manusia dalam teori Y adalah manusia itu dan setiap anggota itu memiliki motivasi di dalam diri, ingin berdedikasi dan ingin mencapai target yang diberikan. Nah, itu adalah salah satu teori McGregor yang beliau tulis dalam bukunya pada tahun 1960. Dan ternyata teori itu benar, bahwa di dalam suatu organisasi tidak hanya pemimpin yang menginginkan kesuksesan, tetapi juga anggota yang menginginkan kesuksesan. Dan saya merasakan hal tersebut dari Kodim yang saya pimpin. Kita satu visi dan kita punya satu misi. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan dan saya lakukan apa yang saya bisa lakukan untuk membuat mereka berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang kita lakukan secara bersama-sama sehingga alhamdulillah dalam setiap tugas yang diberikan kepada kami bisa mengerjakan secara maksimal dan alhamdulillah bisa mencapai target. Dan saya bangga sama mereka.
Baik Komandan. Nah setelah meraih penghargaan ini, mungkin apa nih rencana Komandan ke depan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam tugas-tugas sebagai Komandan Kodim 13311 Morowali? Masa untuk menjadi seorang dandim itu biasanya tidak lama-lama, Mbak Kunia. Tugas adalah tanggung jawab, tugas adalah kepercayaan. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita di satuan tersebut. Saya hanya berdoa dan berharap agar Satuan Kodim 1311 Morowali tetap menjadi satuan yang dibanggakan. Anggotanya sehat. Mereka selalu tampil dengan performa terbaik mereka. Keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Anak mereka sukses. Dan saya ingin mereka menjalani kehidupan yang terbaik yang mereka impikan. Dan saya juga berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini benar-benar bermanfaat. Dan karena ini upaya yang kita lakukan ini bukan upaya sendiri, upaya kolaborasi, upaya kolaboratif dengan Pemda, dengan TNI, Polri, dan seluruh unsur masyarakat yang ada di dalamnya. Karena itu mari kita bangun, mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan baik. Apa yang sudah kita awali dengan baik, harus kita pelihara. Lahan yang 11 hektar yang kita buka dari lahan idle dengan menggunakan alat berat yang begitu banyak, harus dapat bermanfaat untuk masyarakat. Saya juga menyampaikan kepada anggota, ini kesempatan kita untuk belajar di situ. Kalau misalnya menyampaikan kalau misalnya merasa belum dapat ilmunya untuk mengolah itu dengan optimal, kita sudah ada demplot. Gunakan lahan tersebut dengan baik untuk menyiapkan diri untuk berlatih. Undang para praktisi, undang para akademisi, undang dinas-dinas terkait untuk mencari solusi terbaik untuk pencapaian hasil dari kegiatan ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang sudah kita rintis. Cari solusi yang terbaik gimana cara menghasilkan produksi yang banyak sesuai dengan target yang direncanakan. Setelah itu diaplikasikan di lahan yang 11 hektar tadi. Dan ini lahan yang 11 hektar dan yang 7 hektar ini atau lahan 18 hektar itu harapan saya juga sebagai trigger untuk mengolah lahan yang begitu banyak di Morowali yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan serta perkebunan. Saya pernah mendapat suatu pesan dari mentor saya. Beliau menyampaikan kepada saya, Jack, kegiatan-kegiatan lain itu mungkin ada sunsetnya. Mungkin ada batas waktunya. Ada naik, turun, habis. Apalagi yang tidak bisa diperbaharui. Tapi kalau pertanian, peternakan, selama ada manusia, selama ada penduduk di situ, mereka akan butuh makan. Apalagi jumlah manusia ke depan semakin banyak. Mereka akan butuh makan, mereka butuh perikanan, mereka butuh perkebunan untuk mencukupi kebutuhan pakan mereka. Karena itu harus dirawat, dijaga, dikembangkan. Apalagi Morowali memiliki pasar yang baik. Bukan hanya masyarakat pasarnya, tetapi industri juga merupakan pasar. Banyak kawasan industri di sana, ada 7 kawasan industri. Dan masing-masing kawasan industri tersebut memiliki karyawan yang ratusan ribu, puluhan ribu. Dan itu adalah market yang bagus bagi masyarakat Morowali untuk mengembangkan, melakukan diversifikasi ekonomi dan pertanian, perikanan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan harapan saya mereka menjadi petani-petani yang hebat nantinya dan menjadi peternak-peternak yang hebat di kemudian hari. Ada hal lain yang juga ingin saya tambahkan, Mbak Kania. Prajurit di Kodim 1311 Morowali maupun Polres, Pemda, serta masyarakat yang ada di sana, target kita dalam rangka penanaman pohon itu hanya 1.000. Ternyata yang kita lakukan itu adalah 10.000. Ya. Kemudian dalam pembangunan rumah tadi yang saya sudah sampaikan juga sebelumnya, itu rumahnya hanya 7 kali 5 meter.
Tapi yang kita bangun ada 7 kali 6, ada 7 kali 8, ada 7 kali 9, ada 8 kali 9. Nah, kemudian tadinya dalam pembuatan pembangunan kelas pesantren juga 9 kali 8, 2. Itu sama. Dan alhamdulillah ketika bagus, ternyata tidak jadi kelas. Kalau tidak salah ini. Karena awalnya berbicara kelas, berubah menjadi asrama. Karena saking besarnya. Dan alhamdulillah menjadi asrama jadinya. Kemudian kegiatan RTLH. Yang tadinya konsepnya adalah membangun yang tidak layak huni menjadi semi permanen, kita bangun permanen semuanya. Kemudian juga ada kegiatan lain kita tambahkan, pembangunan kandang ayam, pangan dan sebagainya, IDF dan sebagainya. Itu adalah over prestasi dari anggota-anggota dari TNI Polri serta masyarakat serta Pemda yang ada di sana. Target yang kita rencanakan itu kita laksanakan lebih dari target tersebut. Dan itu 1 bulan. Dan itu bulan puasa. Dan lagi juga dilaksanakan lebih dari waktu kerja. Yang harusnya waktu kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Ternyata kita juga tambahkan kerja setelah tarawih sampai jam 12 malam, bahkan lebih dari jam 1 malam. Itu bentuk-bentuk heroik dari yang dilakukan oleh TNI, Polri, bersama dengan masyarakat serta unsur-unsur yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, itulah yang membuat saya bangga. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, Komandan, mungkin ucapan apa yang ingin disampaikan untuk semua pihak yang telah mendukung kegiatan TMMD ke-123 ini di Kodim Morowali, termasuk pesan bagi prajurit TNI AD di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan terakhir ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pemda Morowali yang sudah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan baik, sehingga target dalam mensejahterakan masyarakat serta menunjang terlaksananya pemerataan pembangunan di Kabupaten Morowali dapat terwujud. Saya juga berharap dalam hal ini agar apa yang dilakukan oleh Pemda Morowali dapat menjadi inspirasi bagi seluruh Pemda yang ada di Indonesia, yaitu melakukan kolaborasi dengan baik, melakukan inovasi-inovasi, dan berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan menetapkan satu strategik objektif. Apa yang harus ditempuh sebagai ciri-ciri satu wilayah dan bagaimana effort untuk mencapai dari tujuan tersebut. Saya melihat fleksibilitas dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Morowali sangat bagus dalam menyiapkan para generasi-generasi berikutnya untuk mengisi cita-cita dan niat baik dari para tokoh-tokoh yang berada di Kabupaten Morowali. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat dan bangga saya kepada prajurit dan seluruh keluarga besar Kodim 1311 Morowali. Ada Persit, ada anak-anak dan keluarga. Begitu besar pengorbanan dan dedikasi yang kalian tunjukkan kepada satuan kita. Saya sebagai komandan tidak banyak bisa membalas apa yang kalian laksanakan, Bapak dan Ibu laksanakan untuk satuan kita, dan saya melihat itu adalah salah satu ketulusan, adalah salah satu bentuk pengabdian terbaik sebagai seorang prajurit. Walaupun saya sebagai komandan, saya hanya seorang manusia yang barangkali tidak bisa membalas kebaikan dan ketulusan serta kerja keras dari para anggota dan Persit semuanya. Tetapi apabila ini diniatkan sebagai ibadah, maka Tuhan yang Maha Esa, yang Maha memiliki segalanya, akan bisa memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari Bapak dan Ibu harapkan. Saya doakan
keluarga besar 1311 Morowali aman, sukses, keluarganya bahagia, dan generasi-generasi muda dari keluarga besar Kodim 1311 Morowali dan keluarga besar wilayah Kabupaten Morowali, yang kebetulan wilayah saya juga Kabupaten Morowali Utara, dapat menjadi generasi yang hebat nantinya. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa bangga kepada seluruh prajurit yang berada di seluruh jajaran Kodim se-Indonesia, TNI Angkatan Darat, yang telah mengikuti kegiatan TMMD ke-123 maupun TMMD sebelumnya dan TMMD setelahnya. Kita adalah garda terdepan. Para prajurit semuanya adalah harapan dari tentara untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara kita. Negara kita, masyarakat kita membutuhkan kita untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Niat tulus kita mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kita berdinas di TNI Angkatan Darat sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara, sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar negara kita menjadi negara yang kuat, disegani baik di regional maupun internasional. Kita doakan TNI AD selalu berjaya melalui kinerja-kinerja yang baik yang kita lakukan di satuan dan wilayah. Kita jaga nama baik kita, jaga nama baik para leluhur-leluhur, para pendahulu kita yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara kita ini. Kita lanjutkan dengan baik perjuangan ini dan menjadi generasi TNI Angkatan Darat yang lebih profesional, yang lebih maju, adaptif, dan modern, serta berakhlak dan berkarakter yang baik. Tabe, Lemasa Toromiu, terima kasih, TPA Samoroso. Kita bangun kebersamaan sesama keluarga besar masyarakat Morowali. Saya bangga menjadi bagian dari Bapak dan Ibu, dari Kumiu semuanya. Mari kita bangun Morowali menjadi kabupaten yang maju, yang hebat, masyarakat sejahtera, pembangunan merata, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga. Sampai jumpa. Teruslah selalu bersemangat dalam membangun negeri untuk cita-cita abadi, mensejahterakan masyarakat negeri, dan menciptakan anak-anak yang hebat. Saya ingin dan saya percaya generasi muda Morowali, saya yakin dan saya percaya generasi muda Morowali nantinya akan menjadi generasi muda yang sukses, generasi muda yang hebat dan berkarakter. Salam TP Asa Moroso. Izin Komandan, satu kalimat untuk anggota Kodim Morowali. Saya bangga kepada perwira, bintara, dan tamtama Kodim 1311 Morowali. Rawatlah dan didiklah putra-putri para anggota semuanya dengan baik. Jadikan mereka generasi muda yang hebat, penerus cita-cita bangsa. Terima kasih juga kepada Persit Kodim 1311 Morowali yang hebat. Teruslah berbahagia dan dampingi suami sehingga menjadi prajurit yang tidak terkalahkan. Terima kasih banyak Komandan atas waktunya bincang-bincang hangat di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat dan juga berbagi kisah yang begitu inspiratif. Semoga prestasi yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan prajurit lainnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Kartika Podcast. Bye.